Pemirsa, pembangunan di era pandemi saat ini menjadi pembahasan di DPRD Kota Surabaya. Realisasi pembangunan sejatinya perlu dilaksanakan khususnya di era Wali Kota Surabaya yang baru. Seperti apa realisasinya dan bagaimana progres pembangunan di Kota Surabaya? Berikut ini kita saksikan dalam dialog khusus. Pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada pada saat ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan sore ini dalam dialog khusus kita kedatangan tamu istimewa. Hadir bersama kita Bapak Adi Sutaryono, Ketua DPRD Kota Surabaya. Dalam beberapa menit ke depan kita akan berbincang tentang Kota Surabaya, prioritas pembangunan di era wali kota yang baru. Marilah kita dengarkan bersama-sama apa pendapat beliau tentang Surabaya ke depan. Pak Adi, selamat sore. Selamat sore. Salam sejahtera Ya. untuk kita semua. Pak Adi, kita dalam dialog khusus ini kita akan berbicara tentang Surabaya ke depan. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan kami ajukan yang dimana akan dinanti-nantikan oleh para masyarakat di Surabaya. Pak Adi, untuk program prioritas pembangunan baik fisik maupun non-fisik di era pandemi COVID-19 ini, terutama dikaitkan dengan APBD Surabaya 2021 ini seperti apa, Pak? Oke, APBD 2021 disahkan pada masa Bu Risma menjadi wali kota Surabaya. Itu tanggal 28 November 2020. Sekarang sudah berganti dan wali kota baru Pak Heri Cahyadi dan Pak Armuji selaku wakil wali kota. Pak Heri Cahyadi sebagai wali kota, Pak Armuji sebagai wakil wali kota. Tentu pasti ada perkembangan baru yang disesuaikan dengan situasi saat ini. Secara garis besar, pemerintah itu menggariskan bahwa concernnya pada saat ini adalah penanganan penuntasan pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua adalah pemulihan ekonomi. Karena dua hal ini tidak bisa dipertentangkan, tidak bisa salah satu mengalahkan yang lain, tapi harus berjalan sinergi. Dan Surabaya di situasi yang sekarang itu angka COVID-nya sudah semakin menurun. Kalau tidak salah sekarang sudah mendekati zona kuning. Kita berharap Pak Heri Cahyadi mampu membawa Surabaya memasuki zona hijau, ya. Sehingga kita merasa lebih aman lagi. Apalagi sekarang sudah diikuti vaksinasi dan juga penegakan protokol kesehatan. Program prioritas yang pertama menurut saya yang sekarang hasil pengenalan kami di DPRD Surabaya terhadap ketika kami reses dengan warga masyarakat, ketika kami bertemu adalah segera mengatasi persoalan pengangguran. Karena di masa pandemi COVID-19 itu banyak tempat usaha, banyak tempat bekerja yang kemudian itu tutup, ya, atau mengalami pengurangan, sehingga ujungnya adalah para pekerja ini yang kemudian menaikkan kesulitan pekerjaan. Warga masyarakat juga mengeluhkan sulitnya mencari pekerjaan di Surabaya. Ini tentu tidak boleh terjadi lagi karena pertumbuhan ekonomi Surabaya sebelum pandemi COVID-19 itu di atas Provinsi Jawa Timur, di atas nasional sekitar 6-7,5%. Gitu ya. Tapi kemudian akibat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka pembukaan unit usaha juga sangat masif di Surabaya. Tapi kenyataannya banyak pencari kerja itu yang berasal dari luar kota Surabaya. Ini yang Pak Heri Cahyadi itu punya program yang sangat bagus, di mana seluruh investasi yang ada di Surabaya harus mengalokasikan kebutuhan tenaga kerja 40% bagi warga kota Surabaya. Sehingga nanti warga lokal. Ya, harus dialokasikan. Kalau misalkan warga Genteng gitu ya. Saya membuka unit usaha di Genteng, Kecamatan Genteng. Maka harus diupayakan dulu di tenaga kerja yang
kelurahan yang terdekat dan kecamatan terdekat. Kemudian Pak Eri Cahyadi juga akan meluncurkan program-program padat karya. Itu yang disampaikan pada saat kampanye kemarin, yang bisa merekrut tenaga kerja dari warga Kota Surabaya. Iya, ini yang menarik, Pak. Jadi bagaimana menyesuaikan postur anggaran dengan program-program kerakyatan yang sudah digariskan atau diprogramkan oleh wali kota terpilih. Mengingat tentu saja pada saat pandemi ini kan banyak sekali mengalami penurunan dari sektor PAD. Ya, Menyesuaikannya bagaimana? pemerintah Kota Surabaya punya keleluasaan dengan kecukupan anggaran yang dimiliki, dengan ekspektasi yang sudah dibuat untuk menyusun mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas. Termasuk dalam pembangunan fisik yang berskala besar yang menuntut anggaran cukup besar, itu bisa ditunda dulu, kemudian dialokasikan untuk program-program yang populis yang menjangkau masyarakat dan kemudian bisa menarik tenaga kerja dari warga lokal. Ya. Kemudian ini Pak, kaitan dengan implementasi tadi program-program yang sudah dibuat oleh wali kota, itu apabila dikaitkan dengan partisipasi masyarakat itu seperti apa Pak? Karena kultur Surabaya ini kan tentu saja berbeda dengan kota-kota yang lain. Jadi kalau di Surabaya ini kita ngomong tentang pendidikan, UNESA itu kan gudangnya pendidikan. Ngomong soal kesehatan, UNER itu gudangnya kesehatan. Kemudian kalau ngomong tata kota, ITS pakarnya tata kota. Jadi meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama dari sektor-sektor pemangku kepentingan yang lain seperti para akademisi, itu mengimplementasikannya bagaimana? Di Surabaya ini boleh saya bilang partisipasi publiknya sangat luar biasa. Jadi di Surabaya ini punya 5 item yang selama ini menjadi kekuatan. Surabaya punya anggaran yang cukup besar. Anggaran kuat ya. Kemudian sistem pemerintahannya sudah bagus, terbukti dengan penerapan e-government atau pemerintahan yang berbasis elektronik. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya birokrasinya juga bagus-bagus. Ya. Kemudian yang keempat, leadership di semua tingkatan itu juga bagus, apalagi di level wali kota. Sejak era Mas Bambang DH juga era Budisma, itu bisa dikatakan adalah 2 contoh kepala daerah yang cemerlang pada masanya. Sekarang Pak Eri Cahyadi juga menunjukkan kecepatan dan ketangkasan dalam menyelesaikan problem Kota Surabaya. Beberapa jam setelah dilantik, kemudian Pak Eri Cahyadi langsung turun ke lapangan, langsung meninjau tentang saluran-saluran yang buntu yang kemarin mengalami kemacetan sehingga mengakibatkan banjir. Itu menurut saya adalah sinyal yang sangat jelas bahwa Pak Eri Cahyadi menunjukkan kualitas leadership yang sangat bagus, dan ini kalau kemudian semakin menginisiasi masyarakat, semakin memicu masyarakat untuk terlibat dalam berbagai program pembangunan. Iya Pak, kaitan dengan leadership ya. Jadi beberapa hari yang lalu wali kota terpilih Surabaya Bapak Eri Cahyadi telah melakukan terobosan yang sangat menarik, yaitu menjadikan kelurahan sebagai sentral dari berbagai pelayanan masyarakat, sebagai ujung tombak. Nah, bagaimana tanggapan Pak Adi Sutarwiono terhadap apa yang sudah dilakukan wali kota baru-baru ini? Ya, itu salah satu hal yang sangat positif yang untuk mengurangi kesulitan pekerjaan. Jadi kita mendorong UMKM, pemerintah kota mendorong UMKM, pelaku usaha ekonomi menengah kecil mikro itu untuk semakin tumbuh. Dan Pak Eri Cahyadi juga Pak Wali juga saya melihat dia punya ide yang cemerlang. Nanti kegiatan pemerintah Kota Surabaya itu seluruh kebutuhan makanannya, konsumsinya itu harus mengambil dari UMKM. Kebutuhan baju-baju dinas dan sebagainya harus berbasiskan UMKM. Kebutuhan batik juga harus berasal dari produksi warga Kota Surabaya.
termasuk kebutuhan sepatu dan sebagainya. Ya. Jadi Pak Eri Cahyadi dan ini berusaha mengkoneksikan antara program dan kebutuhan pemerintah Kota Surabaya dan kemudian antara pemasaran di kalangan pelaku UMKM. Berarti menumbuhkan klaster-klaster ekonomi Iya, di tingkat ya. kelurahan ya, Pak. Pak, ini kaitan dengan Pak Adi sebagai ketua partai. Jadi beberapa waktu yang lalu Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati menyampaikan suatu gagasan terkait dengan lingkungan dengan mengambil tema sungai sebagai jalan peradaban, Pak. Jadi untuk implementasi gagasan yang disampaikan oleh Bu Mega di tataran kader-kader PDI Perjuangan, bahwa Bu Mega ingin menyampaikan bahwa keberadaan sungai sangat penting bagi lingkungan hidup. Ini sampai sejauh mana Pak implementasinya? Kami merespon di DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya semangat itu, semangat dari DPP PDI Perjuangan, semangat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri, bahwa PDI Perjuangan itu harus memelihara keseimbangan dengan lingkungan tempat kita tinggal, memelihara dengan air, memelihara keseimbangan dengan air, dengan tumbuhan. Air dan tumbuhan ini kan sumber dari kehidupan ya. Air memberikan kehidupan, tumbuhan mengeluarkan oksigen dan sebagainya. Kami sudah melakukan selama ini kepada yang melibatkan anggota pengurus dan kader PDI Perjuangan dengan menanam pohon di daerah Benowo dan kemudian diikuti lagi di daerah Keputih. Ini yang nanti akan terus ditingkatkan. Ya Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak. Apa himbauan Pak Adi kepada warga Kota Surabaya terkait dengan cara menghadapi pandemi COVID-19 ini dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi ke depan? Di masa pandemi COVID-19 kita ikuti anjuran dari pemerintah, kita taati, kita disiplin dengan protokol kesehatan. Kita aktif harus memakai masker, harus menjaga jarak dan mencuci tangan. Kemudian sekarang sudah digalakkan lagi oleh pemerintah dengan program vaksinasi. Mari kita ikuti bersama program vaksinasi ini agar semakin menimbulkan kekebalan komunitas atau herd immunity yang itu sangat membantu untuk mengurangi COVID-19. Ya, terima kasih Pak Adi atas waktunya. Para pemirsa Surabaya TV, demikian dialog khusus kita dengan Pak Adi Sutawiono, Ketua DPRD Kota Surabaya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetaplah menjaga kesehatan, tetaplah bersama dengan kami Surabaya TV di channel 44 UHF. Salam Surabaya TV. Terima kasih.